Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang cara rawat murai batu baru habis ganti bulu. Yang biasanya kalau murai batu baru habis ganti bulu ini kendalanya di malas gerak, kemudian jarang bunyi dan kurang vektor. Nah, jadi teman-teman sebenarnya harus sabar dan menunggu ya. Di samping itu teman-teman juga harus persiapkan beberapa hal di bawah ini ya. Oke, yang pertama adalah rutin mandi keramba. Jadi teman-teman sekalian, murai batunya yang baru habis ganti bulu seharusnya harus rutin ataupun rajin dimandikan bulunya, karena kalau dia mandi itu otomatis si murai batu akan merawat bulunya dengan bagus ya. Dan juga ada yang bilang di berutunya itu ada minyaknya. Biasanya kalau dia habis mandi dia pasti megang ataupun nyotok-nyotok di bagian ekor. Nah itu biasanya dia ngasih minyak ke bulunya supaya bulunya itu mengkilap dan bulunya cepat kering gitu ya. Nah kemudian yang kedua yaitu selalu beri makanan tambahan seperti jangkrik, roto ya, cacing ataupun ulat hongkong lah ya, tapi jangan terlalu banyak ya, disesuaikan aja kalau ulat hongkongnya. Nah supaya apa? Supaya tubuhnya kembali pulih seperti semula ya. Jadi teman-teman harus beri pakan tambahan tersebut ya. Jangan hanya jangkrik, maksudnya jangan hanya fur ya. Jadi bantulah dengan jangkrik, roto dan sebagainya. Nah kemudian yang ketiga, kalau bulu sudah benar-benar kering, biasakan jemur ya teman-teman. Dijemur, disesuaikan aja waktunya, jangan terlalu lama ya, dan bertahap ya. Misalkan untuk sesi pertama ataupun hari pertama dijemur selama 1 menit, besoknya 2 menit, besoknya 5 menit, bertahap 10 menit sampai benar-benar disesuaikan ya, bisa 1 jam 2 jam ya. Nah tergantung kemauan murai batunya, karena setiap murai itu beda-beda masa penjemurannya ya. Itu yang ketiga. Yang kemudian yang keempat, jangan buru-buru dites di lapangan ya ataupun dipancing-pancing. Jadi biarkan dulu murai batu itu merasa berkuasa di tempatnya ya. Misalkan kalau murai batu teman-teman sudah mulai gacor, nah biarkan dia benar-benar gacor dulu di rumah gitu ya, sampai si murainya itu, kalau orang bilang sekarang tuh sampai muntah-muntah gitu ya, sampai jerit-jerit. Nah kalau misalnya udah seperti itu, dipancing HP juga udah jerit-jerit, barulah teman-teman bisa ngetes ya, mungkin tes cas-cas dulu ya. Cas-cas itu diadu beberapa burung gitu ya. Nah itu. Kemudian yang kelima itu, biasakan murai batu teman-teman sekalian di full krodong malamnya ya. Kenapa di full krodong? Karena kalau malam itu dia waktunya istirahat ya, karena dari pagi sampai sore itu kita habiskan tenaganya ya, yang mana tadi pagi udah disuruh mandi, entah diumbar juga ya, kemudian dijemur, nah kemudian diangin-anginkan dan sebagainya, sampai murai batu kadang udah capek ya, bosan lihat di luar ya. Nah jadi makanya malam itu dikerodong ya, supaya dia itu beristirahat. Dan di samping itu teman-teman juga hidupkan suara isian ya, isian murai batu, isian cililin ya, ataupun burung-burung lain ya, seperti kenari, lovebird dan sebagainya ya, supaya murai batu kita itu cerdas ya. Nah dan setelah malamnya dikerodong, jangan lupa paginya itu diimbun pada saat setelah subuh itu bagus ya. Tergantung teman-teman ya, jangan terlalu pagi ya, nanti lain lagi, bukan ngembun jatuhnya. Yang jelas itu kalau di setiap daerah beda-beda ya. Kalau terutama di tempat saya ini biasanya jam-jam 5 pagi ya. Mungkin kalau di daerah Jawa mungkin jam 4 gitu ya, atau jam
5 juga nggak apa-apa gitu ya, batasnya jam 6. Tergantung daerah masing-masing ya, gelapnya itu jam berapa ya. Biasanya embun itu agak-agak gelap sedikit ya. Nah, kemudian yang keenam, rutin dicas agar main murai batunya itu stabil, tidak numbur atau tidak ngejar-ngejar ya. Karena murai batu yang tiba-tiba ya ataupun jarang sekali diadu, dicas gitu ya jatuhnya, itu mainnya itu ngejar-ngejar ataupun nggak stabil ya. Maka dari itu teman-teman juga harus rutin cas murai batunya supaya teman-teman bisa melihat bagaimana perkembangan murai batu teman-teman sekalian ya. Misalkan oh ini terlalu tinggi, oh ini masih belum, oh ini masih belum ada respon gitu ya. Nah, jadi disitulah kita bisa melihat kondisi murai batu kita sudah baik atau belum ya. Itulah teman-teman sekalian. Nah, jadi itulah beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan untuk rawat murai batu yang baru habis ganti bulu ya. Nah, apalagi kalau teman-teman salah rawat pada saat dia ganti bulu kemarin ya, mungkin bukan salah rawat, tidak terawat ya. Nah, maka setelah si murainya ganti bulu, lakukanlah rawatan yang ekstra supaya si murai batunya itu tidak stres dan kembali pulih ya. Karena rawan sekali ya murai batu tidak dirawat pada saat ganti bulu, setelah selesai ganti bulunya malah rusak ya. Karena faktor itu tadi, perubahan cara rawatan ya. Nah, jadi itulah pentingnya merawat murai batu kita di saat setelah ganti bulu ataupun di saat ganti bulu ya pastinya. Nah, beberapa hal yang di atas tadi itu adalah cara rawatan pada saat setelah ganti bulu ya. Jadi jangan salah, karena pada saat dia ganti bulu itu nggak boleh mandi ya. Kalau tadi kita di video awal itu harus rajin mandi. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.